Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernardus Madobelan dengan nomor NPM saya 22165. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya membuat ulangan tengah semester yang disingkat UTS dengan mata kuliah metodologi berbentuk video YouTube yang diberikan dosen pengampu saya, yaitu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH, dengan judul pembunuhan. Di sini kita akan membahas pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindakan pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang atau disingkat KUHP termasuk dalam tindak kejahatan menghilangkan nyawa. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat membunuh, dan pembunuh berarti perkara membunuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seorang yang diatur dalam bab 19 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam sejarah Romawi kuno, apabila pembunuh itu seorang bangsawan atau pejabat, ia akan dibebaskan dari hukuman mati, dan sebagai gantinya dia akan dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah, maka dia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher atau dipacung. Sedangkan untuk di kelas rakyat jelata, dia disalibkan, kemudian dihukum atau diubah menjadi diadu dengan binatang buas. Menurut para ahli, menurut Ramiyoto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku 2, pembunuhan yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojok Wasito, sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang. Macam-macam pembunuhan di dalam KUHP. 1. Pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa termasuk di dalam pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339 yang berbunyi, pembunuhan yang diikuti atau disertai dan didahului oleh suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan. Ada pembunuhan berencana yang termasuk dalam 340, pembunuhan bayi oleh ibunya 341, pembunuhan bayi berencana pasal 342, pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344 yang berbunyi, barang siapa yang merampas nyawa orang lain di atas pemerintah sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 7. Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri, itu pasal 345. Pada pasal 346 pengangguran kandungan atau izin ibunya. 9. Pengangguran kandungan, pengukuran kandungan dengan tanpa izin ibunya, pasal 347. 10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung, pasal 348. 11. Dokter bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan, pasal 39 yang berbunyi, jika seorang dokter atau bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346 ataupun melakukan dan membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana akan ditentukan dalam pasal-pasal itu dan dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya
di mana kejahatan itu dilakukan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mari sama-sama ikut serta dalam berkuliah atau mendaftarkan diri di Universitas 17 Agustus Samarinda agar kita sama-sama mempelajari hukum itu sendiri. Terima kasih.